Mulai ya. dari yang paling dasar dulu iya, ya, paling Bu, ya. dasar ya, Toleransi tidak dan membuli, toleransi ya, jujur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandapo, kembali lagi di podcast kebanggaan kita, yakni Mandapo EduPod. Podcast yang menyajikan prestasi, edukasi, dan inspirasi. Dengan saya, Erlangga Ditya Rahman sebagai moderator untuk podcast kali ini. Nah, teman-teman, pada bulan Juni ini, Indonesia akan memperingati salah satu hari bersejarahnya, yakni Hari Kelahiran Pancasila, yang lebih tepatnya akan diperingati oleh tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Nah, Pancasila sendiri adalah dasar negara yang sangat penting untuk seluruh warga Indonesia. Oleh karena itu, topik yang akan kita bahas pada podcast kali ini adalah kelahiran Pancasila dan refleksi prestasi pemuda. Nah, untuk membahas topik tersebut, kita telah mendatangkan salah satu guru di Mandua Ponorogo, yakni Ibu Wiratno S. Hum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Erlang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Mas Erlang bagaimana? Alhamdulillah saya sendiri juga sehat. Nah, Ibu Wiratno S. Hum ini adalah salah satu guru sejarah di Mandua Ponorogo yang sekaligus pengampu jurnalistik dan website, yang juga pengampu di bidang riset. Nah, Ibu, berbicara tentang Pancasila, sebenarnya seberapa penting sih Pancasila di bidang pendidikan itu? Pancasila itu sangat penting sekali ya Mas Sangat Erlang. penting ya, Sangat Bu. penting. Yang pertama, Pancasila itu sebagai way of life. Way of life. Atau sebagai pandangan hidup ya, atau pedoman hidup. Yang mana sebagai kita ya, orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, saya, Mas Erlang dan teman-teman, tanpa adanya sebuah pedoman itu mungkin akan berantakan. Iya, berantakan. Iya kan? Nggak ada arahnya begitu Iya, ya, Bu? nggak ada arahnya, nggak ada nilai-nilai moral, nggak ada nilai tata krama, sopan santun, norma-norma, semuanya pasti akan menjadi chaos ya. Yang kedua, nilai-nilai dalam sila Pancasila itu sangat relevan dan tidak lekang oleh waktu ya. Jadi sejak zaman ketika Pancasila lahir sendiri ya, 1 Juni 45 hingga sekarang pun tuh nilainya selalu relevan dengan kondisi bangsa. Maka dari itu Pancasila itu sangat penting sekali sebagai dasar ideologi dan falsafah negara. Seperti itu. Paling utama sebagai pendidik ya, Bu, pengarah hidup. Betul, way of life tadi. Nah, saya kan ini sebagai Genzi ya, Bu ya. Betul. Apa strategi terbaik yang dilakukan agar para Genzi ini tetap melestarikan dan mengimplementasikan nilai Pancasila? Oke, begitu, pertanyaan Bu? yang bagus sekali ya Mas ya. Gen Z itu kan sangat identik ya dengan medsos, Iya, ya kan? betul, sangat identik dengan teknologi dan iptek. Tentunya dengan kemajuannya seperti itu akan lebih mudah sebenarnya ya untuk menyebarluaskan dan nilai Pancasila. Misalnya memperbanyak konten-konten positif ya tentang kebinekaan ya, memperbanyak konten-konten positif atau edukasi ya, bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali ya ragam budaya, ragam suku dan keanekaragaman lain ya. Memperbanyak konten-konten tentang masyarakat yang inklusif ya, masyarakat yang menerima ya, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Ibu sekarang sudah banyak contohnya ya. Baik melalui YouTube, TikTok ya, Instagram, sudah banyak konten kreator yang menerapkan itu. Jadi kita sebagai penggerak begitu ya, Bu ya. Betul. Nah, sebelum jadi penggerak itu bagaimana agar kita bisa sudah menerapkan terlebih dahulu kan ini pembahasannya Bu Wiratno tadi, kita sebagai penggerak. Nah, agar kita terlebih dahulu menerapkan nilai Pancasila tersebut itu bagaimana, Ibu? Sebenarnya mudah ya menerapkan Pancasila kan. Sesimpel ya. Kita tidak memaksakan kehendak kita kepada yang lain ya. Atau sesimpel di kelas ya. Karena kan Mas Erlang kan sehari-harinya ada di kelas ya. Sesimpel kita menghargai teman yang berbeda, tidak membuli ya. Karena sekarang ini marak sekali kasus pembulian. Padahal buat apa? Maksudnya itu semua kan buat apa? Toh saya pun berbeda dengan Mas Erlang berbeda dengan saya. Setiap manusia itu kan dilahirkan ya, memiliki perbedaan masing-masing. Sesimpel kita menerima itu ya. Sesederhana kita kalau misal dalam kelas ya, tidak mencontek ya, sama guru itu taat ya. Ya kan, tidak tawuran ya, banyak hal yang sebenarnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Sholat yang penting ya, ketuhanan yang Maha Esa ya, itu adalah hal-hal dasar yang sebenarnya tidak usah muluk-muluk ya, setiap hari juga sebenarnya sudah kita lakukan.
Nah, kebetulan Bu, kemarin saya diundang ke Senayan, ke gedung MPR sama oleh saya juga ya, iya, sama Bu Mirna juga sendiri, oleh Wakil Ketua MPR RI, yang dimana dalam undangan tersebut kita disosialisasikan oleh 4 pilar, Ibu. Nah, sebenarnya apa sih Bu keterkaitan Pancasila dan pilar-pilar lainnya itu? Bagus sekali pertanyaan Mas Erlang ya. Jadi 4 pilar kebangsaan itu kan yang pertama ada Pancasila ya. Betul. Lalu ada UUD 45. Ada NKRI, dan juga yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Pancasila itu merupakan inti, ya. Dia adalah pokok utama dari 4 pilar kebangsaan, ya, yang memberikan landasan filosofis dan nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Jadi sebenarnya sila-sila, 5 sila Pancasila ini kan juga dijabarkan lagi, ya, pada Undang-Undang Dasar 45, ya. Pada nilai-nilai kebinekaan dan juga semangat dalam menjaga NKRI, ya. Jadi Pancasila itu adalah tonggaknya, ya, yang mana 4 pilar ini sebenarnya itu tidak berdiri sendiri-sendiri, Mas, ya. Saling terikat, Ibu. Ya. Salah satu tidak ada, sayangnya hancur begitu. Hancur, ya. Jadi saling terikat dan menguatkan sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara tetap harmonis dan berjalan seimbang. Seperti itu. Luar biasa sekali. Ya. Nah, tadi kan saya membahas tentang Gen Z dan digitalisasi, loh, Bu. Pada zaman yang digitalisasi ini kan banyak hiburan yang paling viral-viral di dunia media sosial. Nah, apakah bisa atau malah sudah ada film atau pertunjukan yang berbau hiburan yang dapat menanamkan nilai Pancasila dengan efektif kepada masyarakat? Kan masyarakat suka ataupun nonton hiburan. Nah, siapa tahu ada apa mungkin ingin dibuat film yang bisa menanamkan nilai tersebut. Untuk film dan dari seni hiburan ya, Mas, ya, yang berkaitan dengan Pancasila sebenarnya sudah kita harus mengapresiasi, ya, kreator-kreator Indonesia. Kemarin yang lagi viral tuh Jumbo, ya. Iya, betul, Jumbo. Menurut Ibu tuh, ya, kemarin kebetulan saya juga nonton, ya. Itu juga menerapkan nilai-nilai inklusif kepada anak-anak dengan cara mengemasnya menarik karena dengan animasi, ya kan? Karena dalam film Jumbo itu kan diceritakan persahabatan dengan teman-teman, ya, dengan beraneka latar, ya, sangat dan juga menerapkan nilai jangan membuli, ya kan, kepada anak-anak, ya kan? Yang kedua di YouTube itu juga sudah banyak sekali kreator atau animator yang ide-idenya itu berangkat dari nilai-nilai Pancasila juga, ya. Nusa dan Rara, mungkin teman-teman tahu ya, Nusa dan Rara, ya. Itu kan nilai-nilai ketuhanan juga ada, nilai-nilai kemanusiaan ada, banyak hal di situ, ya. Ada juga kreator dengan musik, ya, yang menyasar Gen Z, yang di situ di YouTube, ya, menampilkan keberagaman budaya-budaya Indonesia di situ dengan back songnya lagu-lagu nasional Indonesia juga banyak. Ya, jadi memang sudah beredar banyak ya hiburan yang menerapkan nilai Pancasila. Cuma sayangnya kalau di kita sekarang kelemahannya, ya, hal seperti itu sangat jarang sekali viralnya. Yang viral justru hal-hal yang berbau sensasi, ya kan? Nah, ini PR kita semua, bagaimana hal-hal yang negatif itu, ya, bisa ketimbun dengan hal yang positif seperti tadi. Ya. Wow, sangat luar biasa. Berarti memang ya, Bu, cara kita menanggapi sesuatu itu berpengaruh untuk orang lain. Betul sekali, Mas Erlang. Melanjutkan dari yang tadi, pertemuan tadi, Bu. Kan di pada saat ke gedung MPR kemarin dijelaskan bahwa dalam menerapkan 4 pilar kebangsaan itu ada tantangan. Nah, menurut Ibu sendiri, apa peran atau urgensi pemerintah dalam mengimplementasikan nilai Pancasila dan keterkaitannya dengan 4 pilar lainnya? Jadi urgensinya pemerintah itu apa sih? Perannya apa? Penting sekali, ya. Sangat penting ya, Bu. Iya, karena kita ini kan negaranya negara yang multikultural, ya. Negara yang banyak sekali latarnya dan sangat rentan terhadap ancaman disintegrasi. Makanya peran pemerintah sangat penting untuk menjaga agar bangsa kita tetap utuh, ya. Salah satunya itu tadi, kembali kepada Pancasila. Bagaimana implementasinya? Nah, itu PR berat sebenarnya juga, ya. Yang pertama yaitu perlunya mengintegrasikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Mungkin yang kalian akrab, ya, kita sekarang sudah ada P5, ya kan? Jadi P5 itu aslinya berguna untuk meningkatkan
nilai-nilai implementasi kita Pancasila kehidupan sehari-hari ya Bu. Betul, salah satunya P5 ya. Itu. Banyak teman-teman di luar sana yang menanyakan kegunaan P5. Bukan apa sih kok buang-buang uang kerja kelompok terus. Sebenarnya ternyata itu untuk menanamkan nilai Pancasila ya Bu. Loh kan kita tidak harus membuang-buang uang kan, bisa memanfaatkan hal yang sederhana yang ada di sekitar kita kan. Di P5 kan kalian juga belajar tentang memanfaatkan barang-barang limbah ya, betul. Kemarin kan Mas Serang juga presentasi masalah itu ya kan. Bagian itu kan sepandai-pandainya kita ya, bagaimana menangkap instruksi seperti itu sebenarnya ya. Oke, itu tadi kalau P5. Yang kedua yaitu fasilitasi guru dan siswa dalam program-program yang berkaitan dengan implementasi Pancasila. Salah satunya mungkin yang kemarin kita ikuti ya di Gedung Senayan kemarin ya. Dan tentunya hal itu sangat menarik ya, dan perlunya untuk menambah program-program lain agar program-program kebijakan pemerintah yang selaras dengan Pancasila terserap di dunia pendidikan ya. Lalu selanjutnya yang paling penting ya, menyediakan pendidikan yang inklusif, yang sama rata. Peran paling penting dari pemerintah itu ya Bu. Ya, karena selama itu yang kita tangkap di berita-berita kan banyak sekali diskriminasi di bidang pendidikan sangat banyak. Ya. Banyak ruang-ruang pendidikan yang tidak welcome, yang tidak terbuka dengan seluruh lapisan masyarakat ya. Menurut Ibu, hal seperti itu sebaiknya menjadi tanggung jawab pemerintah. Bagaimana agar seluruh masyarakatnya mendapatkan akses pendidikan yang aman ya. Akses pendidikan yang menjamin mereka untuk bersekolah dengan tenang, riang dan gembira tanpa beban. Seperti itu. Jadi itu ya Bu, peran paling penting pemerintah itu memberikan pembelajaran yang inklusif. Betul. Itu tadi kita membahas tentang yang di luar-luar. Nah, coba kita di dalam Mandua sendiri Bu. Apakah sudah ada prestasi-prestasi yang berkaitan dengan Pancasila atau mungkin yang sudah menerapkan Pancasila gitu, Bu? Oke, luar biasa ya. Mandua ini Mandua Ponorogo ya, menurut Ibu sudah sekolah yang menerapkan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, karena kita sekolah Islam ya, kita selalu on time, sholat berjamaah, dan kita juga selalu menghargai perbedaan agama dan sering mengadakan sosialisasi moderasi beragama di Ponorogo ya. Nah, di sisi lain sekolah kita ini juga sudah inklusif ya. Ada beberapa spot-spot yang sudah ramah disabilitas ya. Ada juga kita menerima siswa dengan latar belakang yang berbeda ya, seperti Mas Serang sudah ketahui ya. Untuk masalah prestasi, hampir semua prestasi, semuanya ya, nggak hampir ya, itu sudah berlandaskan Pancasila. Mulai dari akademik seperti olahraga ya, speech, pidato ya, itu kan non akademik, dan juga prestasi-prestasi akademik seperti karya tulis ya, olimpiade, semuanya menurut Ibu sudah berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Contohnya ya, kita sebagai pembimbing, kalau Ibu kan riset sosial ya, Ibu selalu ngecek kira-kira isi dari proposal penelitiannya adakah berdampak ya positif, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan enggak? Nah, seperti itu. Adakah nilai kebermanfaatan bagi yang lain ya? Nilai-nilai kearifan lokal. Nah, di situ kita ada semua di situ. Sudah mengimplementasikan. Sudah mengimplementasikan ya. Kalau tidak ada implementasi Pancasila biasanya kita cut ya. Kita tidak dilanjutkan ya, tidak dilanjutkan ya. Begitu pula dengan riset yang berbau teknologi. Adakah teknologi yang dihasilkan itu berdampak baik bagi masyarakat? Nah, kalau tidak baik berarti langsung diputuskan gitu. Iya, langsung kita tidak boleh maju itu proposalnya. Ya. Tadi membahas tentang prestasi, Bu. Sebenarnya saya ingin tahu menurut Ibu sendiri, adakah korelasi antara Pancasila dengan prestasi, dengan perolehan prestasi yang diperoleh dari siswa? Apakah Pancasila berpengaruh dengan banyaknya prestasi yang diperoleh dari siswa atau tidak? Sangat berdampak loh Mas ya. Iya, sangat berdampak. Contohnya ya, Pancasila itu kan tadi sudah Ibu katakan di awal ya, bahwa Pancasila itu adalah way of life ya. Merupakan pedoman bagaimana kita bertingkah laku ya, dan juga bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sesederhana guru memberikan arahan dan bimbingan ya. Sesederhana apakah si siswa ini
mau mengikuti arahan guru atau mungkin berlagak ya, carpe diem kalau di bahasa Jawa. Nah, itu kan juga akan membentuk mental juara siswa ya. Dari yang hal sekecil itu ya, hal sekecil itu. Hanya mendengarkan dari arahan itu sudah membentuk mental juara, karakter atau mental juara dan mental bertanding saat berkompetisi. Ya. Jadi Pancasila sangat berpengaruh ya terhadap prestasi seorang siswa itu. Seperti itu. Sebenarnya membicarakan tentang pengimplementasian Pancasila, sebenarnya apa sih Bu tolak ukur bahwa suatu siswa atau mungkin suatu kelas sudah mengimplementasikan Pancasila dengan baik? Nah, tadi kan kita membahas implementasi dan lain-lain. Sebenarnya tolak ukurnya apa sih Bu, anak siswa sudah berhasil menerapkan? Ya? Iya, sudah berhasil menerapkan dengan baik. Ya. Jadi kalau menurut saya tolak ukur apakah Pancasila itu sudah diterapkan dengan baik atau tidak dalam sebuah kelas ya atau dalam individu siswa ya. Ya pertama ya bagaimana hubungan dia dengan Tuhannya dan bagaimana hubungan dia dengan manusia. Ya. Hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah dan hablum minannasnya bagaimana ya. Jadi menurut Ibu tolak ukurnya begitu ya Bu, kalau sudah berhubungan dengan baik berarti sudah menerapkan Pancasila dengan kalau baik. sholatnya pun sepelekan ya berarti sesimpel kamu tidak menerapkan sila pertama Pancasila. Ya kan? Yang kedua tingginya nilai-nilai toleransi. Nah, toleransi itu kan menyangkut kita menghargai hak asasi setiap individu atau setiap manusia. Jadi tidak adanya pembulian, kasus pembulian di sebuah sekolah atau kelas ya. Tidak adanya kasus kekerasan guru kepada siswa, begitu pula sebaliknya. Nah, itu bisa dikatakan sekolah itu sudah bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Mengimplementasikan dengan baik ya, Bu. Menjunjung nilai-nilai demokrasi, karena di kita sudah ada pemilihan OSIS yang kalian sendiri yang memilih ya dari siswa oleh siswa dan untuk siswa ya. Nah, banyak hal. Wow. Betul. Terima kasih banyak buat tanya. Mungkin sebagai untuk pertanyaan terakhir, mungkin kata-kata yang ingin disampaikan hari ini yang ingin disampaikan kepada kita, pada para pemirsa yang di sana. Ibu mau pantun sedikit. Wah, boleh Bu, sangat dibolehkan. Siang-siang main sepak bola. Cakep. Main seru, uji kemampuan. Cakep. Negara besar di bawah Pancasila. Cakep. Rajut persatuan dengan kesatuan. Masya Allah, luar biasa. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih ya Bu atas bantuannya. Terima kasih juga sudah menjadi narasumber pada podcast kali ini. Nah, jadi begitu ya teman-teman pembicaraan kita tentang Pancasila. Pancasila adalah way of life atau pedoman hidup dalam bermasyarakat. Jadi siapapun kalian, dimanapun kalian, mau kalian Gen Z atau apapun itu, terapkan dan implementasikan dengan Pancasila dengan baik. Nah, terima kasih bagi para pemirsa yang telah menonton podcast ini hingga akhir. Jika kalian memiliki saran atau kritik tentang topik, tema, dan podcast untuk Mandapo Edupod selanjutnya, boleh diutarakan di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Mandua Ponorogo agar Mandua Ponorogo semakin mendunia. Karena seperti moto kita, the word madrasah, madrasah yang mendunia. Tetap kobarkan semangat satu jiwa, satu nadi demi Indonesia yang sakti. Sampai jumpa di Mandapo Edupod selanjutnya, di mana ide bersatu, bangsa itu yang maju. Saya Erlangga Ditya Rahman, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.